Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 SMA Buktomo. Kami sekarang berada di Museum Wayang yang bertempat di Kota Tua, Jakarta. Kami akan menceritakan kisah tentang wayang-wayang yang kami temui. Sekian dan terima kasih. Oke, kami sudah berada di sebuah bangunan museum wayang yang berada di Jakarta Kota Tua. Bangunan museum wayang dulunya merupakan sebuah gereja tua yang didirikan oleh Vogt pada tahun 1640 dengan nama The Oud Hollands Kerk. Kemudian gedung tersebut berfungsi sebagai tempat peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda yang ditinggal di Batavia, Jakarta sampai tahun 1732. Lalu pada tahun 1733 gereja tersebut dirubah nama menjadi The Nieuwe Hollandse Kerk yang berdiri sampai tahun 1808. Kemudian bangunan tersebut hancur akibat gempa bumi. Setelah dibedah, bangunan itu diserahkan kepada Stichting Oud Batavia untuk dijadikan museum yang diberi nama The Oud Bataviase Museum atau Museum Batavia Lama. 12 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 1945, tepatnya pada tahun 1957, pemerintah menyerahkan gedung Museum Batavia Lama kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nama bangunan itu Museum Jakarta Lama yang kemudian berubah menjadi Museum Jakarta pada 1 Agustus 1960. Di sebelah saya ini sudah ada wayang golek Sunda. Saya akan menceritakan sejarah tentang wayang golek Sunda. Setelah kerajaan Alengka dibakar Anoman, Kumbakarna, saudara Rahwana berusaha untuk meyakinkan Rahwana untuk membebaskan Dewi Sinta dan mengembalikannya ke Ramawijaya. Kumbakarna menganggap perbuatan Rahwana salah dan keberadaan Dewi Sinta di kerajaan Alengka hanya membawa petaka. Namun, Rahwana tidak memperdulikan ucapan Kumbakarna. Ramawijaya dan pasukannya pun menyerang kerajaan Alengka. Kumbakarna ikut berperang karena dia membela tanah airnya. Bukan membela Rahwana yang salah. Pasukan Ramawijaya dipimpin oleh Laksamana, saudara Ramawijaya dan Gunawan Wibisana. Saudara Kumbakarna, Gunawan Wibisana tidak sanggup berperang melawan Kumbakarna. Akhirnya memerintahkan pasukan Kera untuk menghadapi Kumbakarna. Pertarungan ini membuat Kumbakarna gugur sebagai panglima perang kerajaan Alengka. Penetapan Museum Wayang pada tahun 1968, Museum Jakarta kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu Museum Jakarta berubah menjadi Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Sekian. Oke, di sebelah saya ini ada sebuah wayang yang namanya Cerita Si Manis Jembatan Ancol. Saya akan menjelaskan sedikit dari ceritanya si wayang ini. Sebut saja Jembatan Ancol yang dahulu merupakan jembatan goyang yang terletak di Jakarta Utara. Jembatan ini lebih populer dibanding dengan jembatan lain yang lebih besar dan lebih bagus di Jakarta. Bukan karena keunikan bentuk bangunan atau ukuran jembatan ini, melainkan cerita di balik jembatan ini. Pada 1995, seorang pelukis di Ancol didatangi seorang perempuan yang meminta dilukis. Ketika itu, hari telah gelap dan gerimis mulai turun. Sesuai permintaan perempuan tersebut, sang pelukis mulai menyapukan kuasnya pada permukaan kanvas. Namun, saat sang pelukis baru menggambar setengah bagian tubuhnya, perempuan itu menghilang. Warga percaya bahwa perempuan itu adalah si manis jembatan Ancol. Mitos ini sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Di tahun 60-an, ketika daerah Ancol masih berupa empang-empang atau tambak, seorang pendayung perahu pernah bertemu dengan si manis. Perempuan itu naik perahu malam-malam dan membayar pendayung tersebut dengan daun. Keterangan ini didapat dari kosan si Matupan, seorang fotografer dikelilingi di Ancol. Di sebelah saya sudah ada
wayang bernama Rama dan Sita Bersatu. Rama Wijaya meminta maaf kepada Dewi Sinta karena dia pernah meragukan kesucian Dewi Sinta dan membuatnya masuk ke dalam kobaran api. Dewi Sinta pun memaafkan Rama Wijaya. Mereka pun hidup bersama dan bahagia. Kedua kekasih ini akhirnya menikah dan berjanji untuk saling mencintai satu sama lain. Mereka pun hidup bersama dan bahagia. Ya, di sebelah saya ini sudah ada boneka wayang golek Canton Cina. Boneka ini dibuat pada tahun 2021 oleh Tizar Purbaya. Merupakan hasil tiruan koleksi almarhum Marsekal, Madya TNI Haji Budiarjo, Ketua Umum Nawangi yang aslinya pernah dititipkan di Museum Wayang dan saat ini berada di Museum Budiarjo di daerah Tinggal, Magelang, Jawa Tengah. Umurnya diperkirakan lebih dari 350 tahun, milik keluarga Lisi dari Semarang, Jawa Tengah, berasal dari Canton, Cina. Wayang ini berasal dari Suriname, Amerika Selatan, dikirim oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, Suriname. Lebih dari 61.000 penduduk Jawa yang tinggal di Suriname, mereka dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membuka perkebunan di sana. Sama halnya dengan kontrak Delhi, maka akhirnya menetap di Suriname walaupun sudah lebih dari 76 tahun meninggalkan Jawa. Tetapi mereka masih tetap dan dapat memelihara kesenian wayang kulit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.